Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang bioteknologi hewan, yaitu vaksin. Mungkin beberapa tahun ke belakang, vaksin ini menjadi satu kata yang sangat fenomenal ya. Sangat fenomenal dan semua orang berburu. Tanpa vaksin semua tidak bisa terbang, tidak bisa bekerja, dan semua akses itu dibatasi. Itu yang menjadi momentum di mana vaksin menjadi sebuah istilah yang booming, terutama dari akhir 2019 hingga 2021-2022 awal ya. Jadi kemajuan bioteknologi, terutama hewan di bidang vaksin, ini membantu kita menghadapi fenomena kejadian pandemi ya COVID-19. Jadi COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang mana banyak rekan saudara kita dari belahan dunia lain itu menjadi salah satu korban atas kejadian luar biasa ini. Maka para ahli terutama di bidang bioteknologi mencoba mengidentifikasi karakteristik virus yang menyebabkan COVID-19. Kemudian setelah mengidentifikasinya, mereka mencoba menciptakan vaksin sebagai salah satu ikhtiar kita dalam menghadapi kejadian luar biasa tersebut ya, dalam menghadapi pandemi, sebagai upaya kita agar tidak terjadi korban yang terlalu banyak, karena ini menjadi wabah yang cukup mengerikan ya. Sekian juta orang meninggal seluruh dunia dikarenakan satu wabah ini. Nah, itu kilas balik mengapa vaksin menjadi satu kata yang cukup fenomenal beberapa waktu ke belakang. Tapi di balik itu semua membuat kita menyadari bahwa kebebasan untuk bernafas, kebebasan untuk menghirup udara, kebebasan untuk bekerja di luar itu sangat-sangat berharga dan bernilai. Maka dari itu kita mulai dari diri kita sendiri dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Oke. Nah, mungkin beberapa yang mendengar hanya tahu hanya sekedar what vaksin ya. Jadi vaksin itu merupakan campuran mikroorganisme atau toksin yang sudah dilemahkan. Jadi mikroorganisme atau penyebab racun atau penyebab penyakit tadi sudah dilemahkan ya. Kemudian mengalami fragmentasi atau bentuk biologis lainnya, seperti mengandung antibodi, limfosit, atau messenger RNA atau mRNA. Tujuan untuk dibuatnya vaksin itu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit dengan pemberian vaksin tersebut. Jadi vaksin itu sebenarnya berisi dari virus itu sendiri, tapi virus tersebut sudah kita lemahkan, sudah mengalami fragmentasi atau bentuk-bentuk biologis lainnya. Jadi sudah lemahkan tapi masih mengandung antibodi, mengandung limfosit atau mRNA. Kenapa sih harus mengandung limfosit ya? Karena limfosit itu kan sebenarnya bagian dari sel darah ya. Sel darah yang berperan dalam proses melawan bibit dan kuman penyakit. Itu tujuannya. Tujuan dari vaksin itu sebenarnya adalah agar tubuh kita membentuk antibodi yang sesuai dari virus untuk proses melawan mikroorganisme atau virus tersebut. Maka virus tersebut sudah lemah atau tidak berdaya, tapi mengandung antibodi, limfosit atau messenger RNA. Vaksin dapat mengandung patogen. Patogen itu adalah penyebab dari suatu kejadian yang telah dilemahkan atau bagian antigen yang kita kenal dengan istilah sistem kekebalan tubuh. Nah, dari patogen tersebut biasanya komponen ini berupa protein yang terdapat di permukaan sel atau partikel virus yang dapat dideteksi oleh antibodi dalam sistem kekebalan tubuh. Maka dalam proses pengembangan pembentukan vaksin itu umumnya mereka akan melihat apakah penyebab penyakit ini itu disebabkan oleh
tadi ya. Sini terlihat berupa protein. Apakah proteinnya mengandung DNA atau RNA? Maka kelompoknya itu adalah kelompok virus RNA atau DNA. Dari situ setelah teridentifikasi, maka akan terjadi proses untuk melihat kelemahan dari si patogen tersebut. Nah, ketika patogen tersebut sudah dilemahkan dengan menemukan salah satu faktor kelemahannya, nah faktor kelemahannya ini yang kita produksi, kemudian kita sisipkan dalam ke dalamnya agar membentuk antigen, yaitu anti terhadap penyebabnya. Jadi ketika kita sudah disuntikan vaksin, maka otomatis tubuh kita itu secara memorial atau memorinya itu memiliki pengenalan lebih sensitif terhadap penyebab dari suatu penyakit. Karena itu dikenal dengan sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi. Setelah mendapatkan rangsangan dari vaksin, sel yang menghasilkan antibodi tadi dikenal sebagai sel B atau limfosit B akan menjadi responsif. Jadi responsif ini lebih istilahnya lebih crowded atau lebih teliti dan siap untuk melawan agen berbahaya. Jadi ketika ada penyebab patogen tadi masuk ke dalam tubuh, ketika tubuh kita sudah divaksin, maka tubuh kita itu secara otomatis akan mengenalinya. Oh, ini adalah penyakit A. Nah, saya sudah suntikan nih untuk melemahkan penyakit A. Maka secara otomatis tubuh kita akan menghasilkan antibodi yang berperan untuk melawan penyakit A supaya tubuh kita itu kuat menghadapi penyakit yang menyerang. Ketika diserang lagi untuk kedua kali, 3 kali, responnya tidak akan se-ekstrim ketika kita pertama kali terkena agen tersebut karena tubuh kita sudah membentuk antibodinya untuk melawan agennya. Vaksin itu dianggap sebagai produk bioteknologi karena teknologi bioteknologi yang modern, seperti terjadinya proses rekayasa genetik dan kultur sel. Nah, dalam proses rekayasa genetik dan kultur sel ini memungkinkan pengembangan vaksin yang efektif, cepat, dan ekonomis. Melalui teknologi DNA rekombinan, antigen dari patogen tersebut dapat diproduksi dalam sel inang yang cenderung tidak patogen seperti E. coli atau ragi. Jadi sel inang yang umumnya digunakan untuk menghasilkan antigen untuk melawan patogen tersebut itu umumnya adalah menggunakan Escherichia coli atau E. coli atau dikenal dengan bahasa sehari-hari kita adalah ragi. Sehingga panen antigen itu langsung dari patogen tersebut. Itu dia. Jadi dengan teknologi DNA rekombinan, antigen dari patogen itu kita produksi ke dalam sel inang. Nah, sel inangnya itu berupa E. coli atau ragi. Ketika sel inangnya membentuk antigen tersebut, maka kita dapat memanennya, istilahnya dapat memungkinkan panen antigen yang berasal dari patogen tersebut. Nah, bioteknologi dapat mendukung produksi vaksin mulai dari tahap desain dan penyelidikan komponen, di mana semua elemen tersebut harus memiliki sifat antigenik dan imunogenik agar memastikan vaksin efektif ketika diberikan kepada penerima. Pembuatan vaksin dalam skala komersial itu melibatkan penerapan berbagai disiplin ilmu bioteknologi yang dikenal dengan istilah bioproses. Proses ini mencakup seperti persiapan media, produksi sel, dan peningkatan kondisi produksi, hingga tahap akhir seperti pengumpulan produk, pemurnian, dan penanganan limbah produksi. Maka dalam proses pembuatan vaksin itu cukup crowded dan cukup mahal ya. Cara standar dalam pembuatan vaksin bergantung pada jenis vaksin yang akan dihasilkan. Beberapa vaksin itu menggunakan sel atau partikel patogen secara langsung. Dalam metode ini, patogen dibiarkan langsung pada media tumbuh. Jadi, atau pada kultur sel hidup untuk patogen virus. Jadi, memang disengaja bahwa di dalam tubuhnya itu dihidupkan ya. Jadi, patogen itu memang sengaja dikembangbiakkan. Itu dia maksudnya. Jadi, patogen secara langsung. Kemudian diamati menghasilkan antigen yang disisipkan
otomatis dapat proses memanen ya. Jadi patogen tersebut mengandung antigennya. Antigen itulah yang berperan di dalam tubuh kita untuk mengenali patogen yang sama ketika akan memasuki tubuh. Sel atau partikel patogen kemudian dilemahkan, istilahnya adalah atenuasi atau dinonaktifkan atau inaktivasi melalui proses pemanasan atau penggunaan zat kimia khusus yang diformulasikan sebagai vaksin. Jenis-jenis vaksin itu biasanya digunakan untuk balita dalam proses imunisasi dasar seperti vaksin polio, BCG, campak, IPV, influenza, dan sebagainya. Nah, saya katakan di awal ya, dengan kemajuan teknologi, kita mampu memproduksi vaksin yang membantu masyarakat global menghadapi COVID-19 dengan memanfaatkan materi genetik berupa DNA atau RNA dari patogen sehingga menghasilkan antigen bagi tubuh. Jadi, teknologi itu memiliki dampak signifikan pada risiko pembuatan vaksin ya. Oleh karena itu, kunci bioteknologi adalah memastikan keamanan dan efektivitas dari vaksin yang akan dihasilkan agar mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam tubuh si penerima. Oke, terima kasih. Pertemuan hari ini dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.